Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Diah Wijayanti Suta. Saya adalah dosen tetap Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Di program studi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo, saya mengampu beberapa mata kuliah sesuai dengan bidang keahlian saya. Di antaranya yaitu mata kuliah biostatistika. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan teknik pengajaran saya di Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo dengan menggunakan metode DIA, Delivery Interaction Assessment, pada salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah biostatistika. Mata kuliah biostatistika merupakan salah satu mata kuliah wajib di Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo. Mata kuliah biostatistika ini akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester 2 dengan bobot 2 SKS dengan pembagian 1 SKS untuk teori dan 1 SKS untuk praktik. Deskripsi mata kuliah biostatistika yaitu merupakan bagian dari ilmu statistika yang diaplikasikan di bidang kesehatan dengan membahas berbagai masalah statistik deskriptif dan inferensial yang meliputi berbagai konsep dasar biostatistika, penyajian data, distribusi frekuensi, sentral tendensi, distribusi data, ukuran posisi, dan ukuran dispersi. Selain itu, juga mempelajari penggunaan aplikasi komputer dalam pengolahannya, penyajian dan interpretasi data, estimasi, penggunaan aplikasi komputer dalam perhitungan estimasi, serta korelasi dan regresi. Sehingga nantinya dapat menggambarkan berbagai karakteristik data dan yang telah diolah tersebut. Hal ini dapat mendukung mahasiswa untuk melakukan penelitian khususnya di bidang kesehatan. Capaian pembelajaran mata kuliah biostatistika yaitu setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar biostatistika, mampu memahami data dan variabel, mampu memahami penyusunan dan penyajian data, mampu memahami nilai tengah atau sentral tendensi, mampu memahami ukuran kemiringan atau dan kurtosis, mampu memahami ukuran penyebaran, mampu memahami estimasi, mampu memahami probabilitas, mampu memahami inferensial statistik, mampu memahami dan mengaplikasikan perangkat lunak statistik dan normalitas data, serta mampu memahami uji analisis regresi dan korelasi. Sedangkan materi pembelajaran yang akan saya sampaikan selama mata kuliah biostatistika yaitu ada 12 materi. Yang pertama, pengertian biostatistika, manfaat dan tujuan secara umum dan khusus. Yang kedua, konsepsi data dan variabel dalam konsep biostatistika yang digunakan dalam lingkup penelitian kesehatan. Yang ketiga, penyusunan dan penyajian data. Yang keempat adalah nilai tengah atau sentral tendensi. Yang kelima, ukuran kemiringan dan kurtosis, ukuran penyebaran data. Yang keenam, dan yang ketujuh adalah estimasi dalam penelitian kesehatan. Kedelapan, probabilitas dalam penelitian kesehatan. Yang kesembilan, statistika inferensial dalam lingkup penelitian kesehatan. Yang kesepuluh, pengolahan dan analisis data kesehatan. Yang kesebelas, perangkat R dan SPSS serta normalitas data. Yang ke-12 materinya berupa materi uji korelasi dan regresi dalam penelitian kesehatan. Di perkuliahan Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan diselenggarakan secara hybrid, di mana perkuliahan bisa dilaksanakan secara luring di dalam kelas atau secara daring menggunakan aplikasi Zoom dan atau Google Meet. Untuk semua materi perkuliahan
absensi, dan tugas perkuliahan, mahasiswa dapat mengakses melalui LMS Pada yang telah disediakan oleh Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo dan bisa diakses di mana saja. Untuk menunjang kelancaran perkuliahan mata kuliah biostatistika, terlebih dahulu saya telah menyiapkan kontrak kuliah dan RPS yang telah saya paparkan di awal perkuliahan agar bisa diketahui dan disepakati oleh mahasiswa, serta menyediakan bahan ajar sesuai materi perkuliahan berupa slide PowerPoint, buku ajar, serta modul praktikum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode yang akan saya terapkan, yaitu metode DIA. Metode ini saya terapkan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran mahasiswa sehingga menghasilkan lulusan yang berkompeten di bidang rekam medis dan informasi kesehatan. Yang pertama yaitu delivery. Bagaimana cara saya menyampaikan materi kepada mahasiswa? Saya menyampaikan materi kepada mahasiswa yang pertama dengan menggunakan textbook. Salah satu textbook yang saya gunakan adalah buku ajar yang telah saya susun dan terbitkan sebelumnya yang berjudul Biostatistika dan telah ber-ISBN. Yang kedua, penyampaian materi dengan ceramah. Metode ceramah ini saya gunakan untuk menyampaikan materi kepada mahasiswa secara langsung agar ada interaksi langsung antara saya dan mahasiswa. Dan diharapkan mahasiswa bisa lebih memahami materi yang telah saya berikan. Yang ketiga yaitu penyampaian materi dengan menggunakan resume materi di setiap sesi perkuliahan berlangsung. Pada interaction, bagaimana sih cara saya berinteraksi dengan mahasiswa selama perkuliahan? Interaksi di dalam kelas dilakukan melalui tanya jawab, diskusi, dan praktik. Untuk tanya jawab dilakukan selama pemaparan materi dan di akhir sesi perkuliahan. Sedangkan untuk sesi diskusi dan praktik, yaitu saya akan memberikan soal atau kasus terkait materi yang sedang dipelajari, kemudian kita akan membahas secara bersama-sama. Tujuannya adalah agar mahasiswa lebih bisa aktif di dalam perkuliahan, serta agar mahasiswa bisa menghargai pendapat dan pekerjaan dari mahasiswa yang lain sehingga terjadi pertukaran pendapat. Sedangkan untuk interaksi di luar kelas, saya menggunakan aplikasi WhatsApp Group dan Google Classroom dan komunikasi lainnya melalui LMS. Pada poin assessment, yaitu bagaimana cara saya memberikan penilaian kepada mahasiswa, pada awal perkuliahan, saya selalu memberikan kontrak kuliah kepada mahasiswa, di mana di dalam kontrak kuliah tersebut, saya menyampaikan apa saja materi yang akan kita pelajari, metode apa yang saya akan gunakan selama perkuliahan, hingga bagaimana cara pengambilan nilai seperti di akhir sesi perkuliahan, saya akan selalu memberikan kuis dan penugasan. Kuis dan penugasan ini saya berikan untuk mengukur seberapa besar pemahaman mahasiswa terhadap materi yang telah saya sampaikan dan sebagai alternatif bagi saya untuk memberikan penilaian kepada mahasiswa. Serta untuk meningkatkan dan memotivasi mahasiswa agar lebih bersemangat dan lebih efektif untuk mengikuti perkuliahan saya. Sistem penilaian yang ada di Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan Stikes Yayasan Rumah Sakit Dr. Sutomo yaitu terdiri dari partisipasi sebanyak 10%, penugasan sebanyak 30%, UTS sebanyak 30%, dan UAS sebanyak 30%. Berikut ini adalah cuplikan video pengajaran saya pada mata kuliah Biostatistika pertemuan ke-13 dengan materi normalitas data. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kabarnya baik? Ya. Materi yang kemarin sudah di review ulang kah? Sudah ya? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita mulai di pertemuan ke-13 kita. Hari ini kita akan bahas yang namanya normalitas data. Begitu ya, kalau di buku panduan halaman berapa sih? Lupa saya. 85. Good. Nah, normalitas data ini apa sih?
kemampuan yang akan kalian dapatkan setelah dapat mata kuliah ini, terutama di pertemuan hari ini. Yang pertama, diharapkan nantinya adik-adik sekalian, teman-teman sekalian yang ada di sini setelah mengikuti mata perkuliahan ini mampu memahami apa itu normalitas data, mampu memahami jenis uji normalitas data, dan mampu mempraktikkan normalitas data dengan SPSS. Makanya kita sekarang ada di lab komputer karena tidak memungkinkan untuk kalian membawa laptop satu persatu begitu ya. Kita akan praktikkan bersama-sama sore hari ini. Oke. Selanjutnya, topik apa yang akan kita diskusikan untuk hari ini? Ada 5 topik. Yang pertama adalah pengertian dari normalitas data itu sendiri. Selanjutnya, yang kedua adalah macam-macam uji normalitas, distribusi normal, kriteria distribusi normal, dan selanjutnya praktek SPSS disertai penugasan terstruktur dengan durasi waktu 30 menit untuk pengerjaan dan diakhiri dengan penutupan belajar mandiri yang akan kalian kerjakan melalui LMS masing-masing. Kita ke apa sih itu normalitas data? Saya rasa kalian kemarin kan kita sudah punya insight sebelumnya ya. Kalau sebelum mata kuliah ini di pertemuan ke-12 sebelum di pertemuan ke-13 kita sudah tahu bahwa pertemuan ke-13 ini kita akan bahas yang namanya normalitas data. Kira-kira ada yang tahu normalitas data itu apa? Ayo, kenapa normalitas data itu perlu dan apa itu normalitas data? Ada yang tahu nggak? Gimana? Benar. Ya, jadi normalitas data itu adalah untuk menguji ya data tersebut normal atau tidak yang nantinya kontribusinya sangat luar biasa sekali. Kemarin kita udah belajar parametrik dan non-parametrik, ya enggak? Ada yang ingat nggak syaratnya parametrik satu aja yang berhubungan dengan normalitas data? Satu aja. Oke, skala data interval atau rasio. Yang kedua, sampel atau samplingnya harus random. Yang ketiga, variasi data harus homogen. Yang terakhir, nah itu dia, data yang diuji harus berdistribusi normal. Makanya perannya uji normalitas itu sangat penting karena ini yang akan menjadi penentuan kapan kita ke parametrik, kapan kita ke non parametrik. Kalau salah satu keempat tadi tidak terpenuhi, berarti masuknya ke parametrik atau non parametrik? Non parametrik. Jadi dapat disimpulkan ya kalau mau masuk ke parametrik 4 syarat tersebut harus dipenuhi tanpa terkecuali, begitu ya. Nah untuk selanjutnya ini ya penting sekali dilakukan sebelum kita tentukan kita pakainya uji korelasi yang mana ya. Kita harus menentukan terlebih dahulu bahwa kita ini masuknya ke ranahnya parametrik atau non parametrik nggak sih? Gitu. Kalau kita ke uji hipotesis kan kalau dibagi menjadi dua jadi apa? Parametrik dan non parametrik. Ya nggak? Kalau estimasi dibagi menjadi dua jadi apa? Point interval dan interval. Itu ya. Jadi interval kepercayaan dan prediksi ini juga dipakai kalau seandainya dia masuk ke estimasi. Nah, kita kan masuknya ke uji hipotesis ya. Jadi kesimpulannya adalah si uji normalitas ini wajib dilakukan bagi data yang berskala interval atau rasio. Karena pada uji normalitas data itu dilakukan proses aritmatika. Ordinal nominal boleh nggak? Perlu nggak diuji normalitasnya? Tidak perlu. Kenapa? Ya, karena tidak dilakukan proses aritmatika. Kenapa kok nggak bisa dilakukan proses aritmatika? Angkanya hanya sebagai kode saja. Tuh. Ya. Jadi kalau kalian punya variabel skala datanya nominal atau ordinal, udah nggak usah diuji, pasti nggak normal. Ya, karena dia tidak bisa dilakukan aritmatika. Di SPSS nggak akan keluar. Kalau di SPSS itu tipe skala datanya apa? Kalau umpamanya skala interval dan rasio, scale kan ya. Tetapi kalau nominal ordinal sudah akan ada dua
pilihan itu nggak masuk scale, begitu. Itu ya. Oke. Ya, jadi penting untuk dilakukan kalau seandainya skala datanya itu interval atau rasio. Kalau ordinal sama nominal udah skip, pasti sudah masuknya ke non parametrik, ya jelas. Ya, karena dia sudah ordinal nominal sudah masuk ke ranahnya non parametrik, karena kalau parametrik harus interval dan rasio. Oke, ini dia. Parametrik harus samplingnya harus acak. Ya, sampling acak. Satu contoh sampling acak. Yang ngerjain sampling kemarin isinya sampling akan ditanyakan terus itu. Ya, satu contoh untuk sampling acak. Simple random sampling. Satu lagi. Systematic random sampling. Skala datanya interval dan rasio. Yang ketiga adalah variansi yang homogen, dan ini yang paling penting. Distribusi datanya harus normal. Kenapa sih harus memenuhi ini? Ya karena kita menentukan parametrik kah atau non parametrik. Begitu. Ya, jadi bagian ini mohon dikenang hingga akhir hayat, begitu ya. Kalian kuliah S1, S2, S3 ini nggak akan berubah. Sejauh ini teori ini belum berubah, begitu ya. Belum ada yang kontra dengan teori ini. Jadi statistika nanti itu ada inferensial dan deskriptif. Kapan kita pilih inferensial, kapan kita pilih deskriptif, itu harus tahu. Kapan kita pilih inferensial? Kalau tujuan kita menyimpulkan, begitu ya. Kalau kita pakai deskriptif berarti tujuannya hanya menyajikan data saja. Oke, boleh nggak deskriptif ini cuma satu variabel? Boleh. Kalau inferensial minimal harus berapa variabel? 2. Apa saja itu? Independen dan dependen. Kalau dalam statistika kodenya apa? X itu untuk apa? Oke, X itu untuk independen, Y-nya untuk dependen. Gitu. Nah, kalau ada kuis gini. Suatu penelitian ingin mengetahui kuat hubungan iklim organisasi dengan kepuasan kerja pegawai Dinas Pendidikan Kota Surabaya. Data yang diperoleh dianggap memenuhi asumsi dan persyaratan analisis. Data dipilih dengan teknik simple random sampling. Distribusi datanya diuji dia normal, datanya homogen variansnya, dan skala data pada variabel iklim dan organisasi kepuasan kerja adalah rasio. Kira-kira dari gambaran asumsi ini mau masuknya yang untuk uji korelasi ke parametrik atau non parametrik? Why? Ya, karena syarat 4-nya sudah dipenuhi. Jadi benar yaitu parametrik. Ya, kalau non parametrik ya salah satunya nggak terpenuhi. Misalnya dari teknik teknik pengambilan sampelnya adalah yang pakai non random, begitu. Atau dari skala datanya dia pakai ordinal atau nominal, atau yang dari varians datanya dia yang heterogen, begitu ya. Ya, jadi harus benar-benar dicamkan benar. Kalau mau masuk ke ranahnya parametrik harus memenuhi 4 syarat. Yang pertama, samplingnya harus acak. Yang kedua, skala datanya harus rasio atau interval. Yang ketiga, distribusinya harus normal. Yang terakhir adalah variansinya harus homogen. Oke. Nah, data normal teman-teman bagus bentuknya. Kalau grafiknya ditampilkan, kalau dia datanya normal, dia grafiknya akan simetris. Begitu. Artinya mean sama mediannya itu mendekati sama. Kalau dia agak mencong sedikit itu nggak masalah. Itu kadang ada yang nggak sempurna simetris, tetapi tidak terlalu jauh moncongnya, begitu. Ya, ini gambaran kalau seandainya data kalian normal. Mean sama mediannya itu mendekati angka yang sama. Mean itu apa? Median? Gitu ya. Sekali lagi untuk menampilkan ini teman-teman bisa nanti di SPSS muncul di bagian chart. Ya, chartnya akan otomatis kalau normal dia grafiknya akan landainya itu sama antara simetris antara kanan dan kiri. Kalau di RC dia akan mendekati sama. Begitu. Nah, data kalian kalau kayak gini bagus.
Seneng penguji ya. Nah, ya. Oke. Nah, uji normalitas tuh banyak macamnya. Ada 5 yang bisa kalian implementasikan. Ada Kolmogorov-Smirnov, ada Shapiro-Wilk, ada Lilliefors, chi-square, test kurtosis dan sweetness. Tetapi kalian di sini khususnya prodi D3 akan diajari satu uji saja, yaitu Kolmogorov-Smirnov. Atau biasanya anak-anak agak susah melafalkannya ya. Iya nggak? Kolmogorov-Smirnov. Ada yang kesulitan nggak? Ya, Kolmogorov-Smirnov atau itu disingkatnya jadi KS. Nah, Kolmogorov-Smirnov ini kenapa sih banyak dipakai begitu? Karena biasanya di prodi D3 kalau kalian penelitian itu rekam medik itu jadi responden kalian ya, jadi subjek, jadi objek kalian itu lebih dari 100. Ya, nah makanya Kolmogorov-Smirnov itu banyak dipilih karena dia bisa menampung responden lebih dari 100. Tetapi kadang ada beberapa posisi yang pakai Kolmogorov-Smirnov juga di bawah N-nya 100, jadi nggak masalah. Ya, dia menjadi primadona di antara semua uji normalitas data karena paling mudah untuk dibaca tabelnya dan paling mudah untuk diimplementasikan. Gitu ya. Pakai uji apa? Kolmogorov-Smirnov atau KS. Nah, pengambilan kesimpulannya dikatakan normal atau tidak normal, gampang mengingatnya teman-teman. Sebenarnya nanti akan pengambilan kesimpulan ini akan berlaku untuk pada uji korelasi dan uji regresi. Dikatakan normal jika p-value-nya itu lebih besar dari 0,05. Angka 0,05 itu kebijakan dari peneliti. Jadi 0,05 itu sebenarnya bisa diartikan sebagai alfa. Ya, pilihan alfa itu ada 3. Yaitu 0,05, 0,01 dan 0,1. Ya. Nah, 0,05, 0,01, 0,1 itu artinya apa sih sebenarnya? 0,05 itu berarti tingkat kesalahan penelitian kalian toleransi sebanyak 5%. Alias harus benar sebanyak 95%. Nah, kalau pakai 0,01 kalian mentoleransi tingkat kesalahan penelitian kalian itu sebanyak 1%. Alias benarnya harus ya 99%. Tetapi kalau 0,1 kalian mentoleransi tingkat kesalahan penelitian kalian itu sebanyak 10% dengan benar 90%. Jadi ini kebijakannya kalian sendiri. Kapan kalian mau pilih 0,05, kapan kalian mau pilih 0,01, kapan kalian mau pilih 0,1 itu kebijakan peneliti. Ya dilihat, kalau dia penelitian nggak ada yang perfect ya, harus ada sisi pesimis ya. Dia tingkat kesalahannya itu harus bisa diestimasi begitu. Nah biasanya di tingkat penelitian yang ranahnya kesehatan itu paling rendah harus pakai yang 0,05, nggak boleh 0,1. Alias benarnya harus 95%. Begitu, makanya kalau kalian baca referensi penelitian kesehatan, statistika kesehatan itu pakainya ya angkanya 0,05 paling banyak. Kenapa sih kok nggak 0,1? Biasanya 0,1 itu dipakai untuk penelitian yang sifatnya sosial. Respondennya banyak se-Indonesia, pakainya survei. Ya, semakin respondennya banyak kan semakin ketelitian kita berkurang. Makanya dia mentoleransi tingkat kesalahannya sebanyak 10%. Nah, kalau penelitian yang tingkatnya yang paling kecil yaitu 1%, biasanya dilaksanakan oleh penelitian kedokteran, teman-teman. Pakai eksperimen. Obat ini ampuh nggak ya kalau diminum? Orang sakit kalau dikasih ini sembuh nggak ya? Itu harus 0,01. Jadi 0,01 itu dipakai penelitian yang sifatnya eksperimen atau adanya percobaan. Kalian di ranahnya rekam medik masuknya yang mana teman-teman? Sidangnya ya pakainya yang 0,05. Tapi boleh nggak kalian pakai 0,01? Boleh ya, karena kan lebih perfect daripada 5%, 1%. Tapi tidak dianjurkan untuk yang memakai 10%. Begitu ya. Oke, sekali lagi menggunakan 0,05 itu tergantung dari kalian sebagai peneliti. Di tingkat kesehatan biasanya kesehatan, ilmu kesehatan umum ya, atau yang lebih spesifik itu
banyaknya yang 0,05. Data dikatakan normal kalau nanti hasil SPSS-nya itu di atas 0,05. Tetapi kalau umpamanya nanti hasilnya di bawah 0,05 itu datanya tidak normal. Ini akan dipakai nanti di MEPEN, akan dipakai di Kantitas Lekta, di KTI apalagi. Jadi harus dihafalkan. Gitu ya. Ada pertanyaan? Lanjut. Nah, intinya normalitas data itu penting dilakukan mau nggak mau kalau skala data kalian interval atau rasio. Jadi jangan mengambil kesimpulan bahwa Bu ini kalau udah interval dan rasio kan udah dilakukan proses aritmatika udah pasti normal. Enggak. Yang nggak pasti normal itu kalau dia ordinal atau nominal. Tetapi interval atau rasio itu bisa aja nggak normal kalau dites. Makanya harus diuji. Iya. Oke. Ada pertanyaan untuk uji normalitas? Belum? Oke. Jadi uji normalitas penting adanya untuk dilakukan karena banyak metode statistik dan analisis yang memerlukan asumsi data diambil itu dari normal atau mendekati normal nggak sih? Kalau umpamanya nggak normal nanti kita pilihnya apa? Nah, jadi kalau umpamanya sudah tahu betapa pentingnya normalitas, kalian nggak akan kesulitan ketika nanti ditanyakan begitu ya sama penguji ketika waktu kalian KTI ditanyakan, Mbak kenapa sih kamu kok pilihnya parametrik non parametrik gitu ya? Bu ini karena dari segi normalitas datanya dia tidak normal begitu. Nanti ada belajar mandiri ya hari ini dicukupkan ya untuk normalitas data. Nah belajar mandiri ini kami di LMS men-timer begitu ya, kalau seandainya kalian mengerjakannya lebih dari 30 menit nanti akan meng-close sendiri. Jadi kita lihat kemampuan kalian untuk menguji suatu data, normalitas data itu sampai 30 menit nggak sih? Kalau tadi dilihat sampai nggak 30 menit? Gua ya. Tadi datanya cuma berapa? N-nya berapa sih tadi? Contohnya cuma 15 kan ya? Yang menjadi masalah sih sebenarnya adalah kalau datanya 100 atau 150 atau lebih ya. Tapi nggak apa-apa kalau seandainya sudah di input di Excel, kita tinggal import ya, bisa langsung kopas ya. Jadi di LMS kita belajar mandirinya waktu pengerjaan 30 menit ya. Jika ada pertanyaan bisa kita diskusikan lewat via LMS langsung atau via grup kita begitu, grup WhatsApp kita ya, karena ya pertemuan ke-13 sudah selesai teman-teman ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita tutup? Cukup? Ya, jadi pertemuan ke-13 mengenai normalitas data sudah selesai. Nah, nanti di pertemuan ke-14 kita akan ada yang namanya uji analisis regresi dan korelasi. Korelasi itu mencari apa sih teman-teman? Hubungan. Regresi mencari pengaruh. Ya, korelasi dan regresi itu masuk ke ranahnya statistika inferensial. Artinya dia itu nanti outputnya adalah mencari kesimpulan atau menggeneralisasi. Kalau umpamanya mencari kesimpulan kan ada hipotesis. Ya, hipotesis ada berapa jenisnya? Ada 2, H0 dan H1. Nah, kita besok akan menguji H0, H1 dari regresi dan korelasi. Begitu. Oke, cukup. Terima kasih untuk hari ini ya. Jangan lupa untuk dikerjakan penugasannya via LMS. Kita ketemu minggu depan di pertemuan ke-14 sesuai dengan kontrak kuliah. Kita akan ada di uji korelasi dan regresi. Terima kasih ya untuk hari ini atas partisipasinya, dan kita ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.